Jadi 40 juta dendanya? 40 juta. Ada yang kena? Ada yang kena. Orang Madura? Orang Madura. Dia bayar? Bayar, jadi pembayaran teman sahabat podcast mahasiswa. Jadi ini malam ya, bukan siang. Jadi kita sedang ada di rumahnya Mas Faiz Slamet. Jadi namanya sudah ada di dadanya. Jadi dia ini merupakan YouTuber, salah satu YouTuber di Pamekasan. Dan saya dengar-dengar bahwa dia ini YouTuber ini awalnya bukan YouTuber langsung kemudian ketika ada di Madura ya, tetapi sudah menjadi YouTuber ketika di Arab. Itu benar, Bang? Sejak saya TKW ya. TKI ya, TKI. Sejak TKI. Nah, ceritanya sebelum kita masuk ke YouTuber dulu, Bang. Jadi sampean ini TKI. Iya, betul. Profesinya TKI ya, sih? TKI. Nah, itu dimulai sejak kapan, Bang? Jadi saya tahun 2007 dengan ada beberapa alasan, terutama alasan ekonomi, saya berangkat ke Arab Saudi ya. Dan di sana saya jadi TKI, kerja di sana. Dan alhamdulillah saya di tahun 2011 saya diterima menjadi TEMUS, tenaga musim haji, sehingga pendapatan mulai enak nih. Pendapatan mulai besar karena saya jadi petugas haji pada waktu itu. Oke, jadi pertama 2007 itu jadi TKI biasa. TKI biasa. 2011 jadi 2011 saya ikut ujian yang mana di situ banyak pendaftar ya, baik itu mahasiswa Madinah, mahasiswa Jeddah, Mekah. Dan saya juga ikut juga, dan termasuk PMI yang ada di sana, PMI atau TKI ya di sana itu tahun 2011 itu ribuan yang daftar, yang diambil sekitar 500-an kalau nggak salah. Oke. TEMUS itu apa fungsinya? Melayani jemaah haji Indonesia sebanyak kurang lebih sekitar 221.000 jemaah. Jemaah haji reguler, dan di sana itu yang mengatur perumahannya, kedatangannya, pembagian kunci, pembagian catering. Kesemuanya lah yang mengurus yang ada di Arab Saudi, baik di Madinah, Jeddah, dan di Mekah. Jadi dari 2011 jadi TEMUS. TEMUS, betul. Kemudian sampai tahun? Sampai tahun sebelum Corona tahun berapa? Terakhir tahun 2019. Corona 2020. Betul. 2019 saya masih kerja jadi petugas haji. Nah, setelah itu tidak ada pekerjaan sama sekali. Umroh ditutup, haji ditutup. Waktu itu sampai masih di Arab? Masih di Arab. Oh, berarti tahun 2020 pas masa Corona? Pas masa Corona itu di Arab Saudi lockdown 24 jam di kota Mekah. Bukan hanya 24 jam tidak boleh keluar rumah. Kalau di sini kan bisa keluar rumah? Bisa keluar rumah. Di Arab Saudi? Keluar pintu itu 10.000. 10.000 real, sekitar 40 juta. Dendanya? Keluar pintu dendanya. Dan itu bukan main-main. Memang teman saya ada yang kena. Iya. Jadi 40 juta dendanya? 40 juta. Ada yang kena? Ada yang kena. Orang Madura? Orang Madura. Orang Madura. Jadi dia bayar? Bayar. Jadi pembayarannya itu ada yang dicicil. Dicicilnya itu majikan yang bayarin dulu 10.000, nanti kita dipotong gaji. Oke. Mayoritas kayak gitu. Oke. TEMUS ini nggak kerja sama majikan ya? Nggak kerja sama majikan, tapi sama KJRI, kedutaan. Oh, sama kedutaan. Kedutaan. Jadi teman sampean yang kena itu adalah mereka yang jadi dia ART, asisten rumah tangga. Iya, karena yang kena itu kan tidak ada haji, kita nggak ada kerja haji sudah. Lockdown 24 jam. Jadi ada yang beralih profesi ke apa gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Para TKI khususnya mutawif atau guide umroh, ada yang bagian haji kayak saya itu nol penghasilan. Iya, 2020 nol penghasilan. Nol penghasilan. Yang awalnya berapa penghasilannya kalau di rata-rata? Kalau di TEMUS itu di satu musim itu sekitar 60 juta saya. Per musim sekitar 2 bulan. Kerja beratnya sekitar 1 bulan, yang lain itu persiapan. Per musim 60 juta. Satu musim itu berapa bulan? 2 bulan? 2 bulan. Oke, jadi 1 tahun itu berapa musim haji? Kalau saya, karena saya juga termasuk salah satu tim pendukung perumahan, saya 2 kali. 1 tahun 2 kali? Jadi bersihnya lah, anggap sekitar 120-an lah. Selama setahun ya? Itu gaji pokok ya, lain kerja di luar lagi.
Oke, itu umroh dan haji. Enggak, haji aja. Haji saja. Haji aja. Oke. Dan kemudian ketika corona melanda menjadi 0%. 0%, bahkan banyak teman-teman itu yang dikirim dari Indonesia untuk hidupnya. Dikirim dari Indonesia. Dari Indonesia minta kiriman. Sampai gimana di sana? Di situ saya berpikir, ini nggak mungkin saya diem. Di negara orang saya butuh makan gitu. Akhirnya saya punya temen, kan di masa lockdown itu tidak ada kerjaan lain kecuali nonton HP kan. Betul. Saya lihat nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar. Maka solusi untuk menghibur diri itu hanya nonton HP kan. Akhirnya saya punya temen namanya YouTuber juga sekarang terkenal, hampir 500.000 view-nya. Subscriber-nya. Ya. Saya nanya ke beliau itu, "Bos," karena kebetulan sama daerahnya di Arab Saudi itu. "Bos, sampean aktif di YouTube ya?" Masya Allah. Itu tiap bulan dapat berapa gitu. Oke. Dan beliau menjawab, pada waktu itu ya, dia masih subscriber di bawah 100.000. Oke. Subscriber masih di bawah 100.000 pada waktu itu. Dia bilang, "Saya sebulan alhamdulillah dapat 12 juta. Kaget saya. Tiap bulan itu, bukan tiap musim. Tiap bulan. Karena memang waktu itu jaya-jayanya YouTube, orang pada gak ada kegiatan kecuali nonton YouTube. Kan lockdown 24 jam. Jadi waktu corona kemudian sampean belajar YouTube. Di situ saya bilang, gimana cara bikin YouTube? Ya udah upload aja video. Saya edit itu gak tahu, Bang. Ngedit itu saya gak tahu. Jadi saya video itu usahakan tanpa salah. 3 menit ngomong tanpa salah. Kalau salah dimatiin, dihapus, bikin lagi. Karena saya nggak tahu ngedit. Nggak tahu motong. Iya, nggak tahu motong, nggak tahu apa. Jadi habis bikin video langsung diupload gitu. Pertama kali. Terus akhirnya nanya, ini kalau salah gimana? Ya dipotong. Pakai apa? Pakai aplikasi. Aplikasinya beliau kirim. Saya nggak tahu cara naruh. Singkat cerita, udah sedikit menguasai. Karena kerjaannya tiap hari sama itu aja, akhirnya tahu kan secara otodidak tahu. Betul. Jadi saya ke YouTuber pemula itu jangan takut untuk belajar karena kegiatan ini tidak berubah sampai kapanpun. Ngedit misalnya, kalau sudah tahu satu kali udah tahu seterusnya. Tahu seterusnya ya. Setelah itu saya bikin video kan. Ternyata yang nonton 50. Video pertama. Video pertama 20, 19. Itu kontennya di Arab Saudi berarti? Kontennya di Arab Saudi. Saya bikin konten di Arab Saudi udah. Padahal saya sudah mirip-miripin, kata saya bagus sudah video itu. Jadi informasinya kan buat konten di Arab Saudi itu susah gitu kan? Iya betul. Jadi saya konten itu cuma di ruangan. Yang nonton cuma segitu. Akhirnya sampai 3 bulan saya, Bang. Subscriber di bawah 100. Sudah mau menyerah saya. 3 bulan? 3 bulan subscriber hanya 70 orang. 3 bulan? 3 bulan. 70 orang. Yang nonton kalau udah nyampe 100 udah seneng banget saya. Itu padahal udah saya share kayak gitu. Nah, singkat cerita kan hanya 70 ya kan. Ternyata saya monet 1 hari kan. Setelah saya mau menyerah, teman-teman petugas haji itu yang dulu pernah tugas dengan saya SMS, "Bang, apakah benar Mekah buka lockdown? Soalnya di Indonesia sudah rame nih. Ini videonya," dikirim saya. "Enggak, bohong," kata saya kan. Dikirim lagi teman yang lain, "Bang, apa benar ini video Saudi sudah buka lockdown di kota Mekah?" Akhirnya saya bilang, ini kalau saya jawab satu persatu repot, kata saya. Jadi konten itu saya jadikan YouTube gitu. Saya bikin berekam sekarang di Arab Saudi tetap lockdown. Ini buktinya saya sekarang ada di kota Mekah, saya videoin di bawah itu. Ternyata orang yang nanya itu saya kirimin video itu. Ternyata di-share, tidur saya. Itu saya kirim sore. Kesiangannya itu, Bang, siang harinya saya bangun tidur, teman-teman pada telepon, video kamu viral loh, cuman hati-hati takut ditangkap katanya, karena nggak boleh masa lockdown pakai video itu. Ya nekat aja ya, tetap bertahan. Akhirnya saya monet 1 hari itu. 1 hari itu view sampai 100.000 lebih. Nah, konten yang tadi membuat sampean ditangkap 3 kali itu apa? Gini, ini setelah lockdown ya. Waktu lockdown itu saya tetap berita. Kontennya berita.
memberitakan situasi Arab Saudi. Situasi terbaru. Oke. Misal contoh ya, sekarang masjid tidak boleh buat berjemaah. Masjid dikasih batasan. Di masjid ini aturannya. Jadi saya cuma ngobrol aja sendiri, beritalah gimana berita-berita kayak di TV. Tapi vlog ya, ngevlog sambil ya. Iya, saya pegang gini, saya bacakan kayak gini. Dan saya berita-berita terbaru, saya screenshot, saya tampilin gitu. Nah, setelah udah mulai longgar kan, di Arab Saudi itu udah mulai dibuka dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Jadi dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore itu saya keluar bikin konten ya. Kebetulan saya bikin konten tempat sayuran. Saya masih ingat itu sampai dibawa saya ke kantornya. Di tempat sayuran itu saya bikin konten, Assalamualaikum, ternyata di Arab Saudi itu tidak seperti yang kita duga. Ini banyak sayuran walaupun daerah gersang dan sebagainya. Ada perempuan, Kang. Ada perempuan Saudi. Saya masih belum ya namanya, karena yang penting bikin konten ya. Ada perempuan Saudi, dia kayaknya agak tersinggung gitu. Akhirnya laporlah ke bagian keamanan di sekitar itu. Akhirnya saya ke 3 orang tuh, Kang. 3 orang dengan teman saya nggak pernah bikin konten sendirian. 3 orang dibawa semua ke kantor. Nah, cuman namanya kita harus pinter-pinter kan. Kenapa kamu bikin video? Enggak, saya cuma